sederhana seperti ini anak-anak ya. Pada suatu hari di sebuah hutan hiduplah satu buah keluarga babi. Nah, tahu babi ya? Babi kakinya berapa? 4. Hidungnya berapa? 1, lubangnya yang 2 ya, yang gede sekali di depan itu ya. Ya, suatu ketika sang ibu memanggil ketiga anaknya. Jadi ibu babi ini punya 3 anak. Anaknya namanya siapa? Babi 1, babi 2, dan babi 3 itu aja. Ya, ia ingin ketiga putranya tersebut untuk hidup mandiri dan membangun rumah sendiri. Nah, supaya anaknya ini membangun rumahnya masing-masing, jadi tidak berkumpul dengan ibunya. Tapi sang ibu itu pun berpesan untuk selalu waspada terhadap serigala. Nah, serigalanya bukan biji ya, bukan ya. Kalau biji itu dulu ya serigalanya, sekarang lain serigalanya. Nah, akhirnya ketika babi tersebut pergi dan mulai membangun rumahnya masing-masing, yang besar atau disebut sebagai kakak sulung akan membuat rumah dari jerami kering. Oh, jerami? Oh. Ia pun mulai mencari jerami tersebut di dalam hutan. Karena apa? Karena ia tidak mau bersusah payah mencari bahan-bahan selain jerami supaya mudah untuk didapatkan. Jadi yang babi pertama membuat rumahnya dari jerami. Karena jerami kering itu mudah dicari, ia pun sangat senang melihat rumahnya sudah jadi dan siap dihuni. Nah, kemudian yang kakak kedua atau yang babi kedua tadi juga sibuk membuat rumah, tetapi rumahnya terbuat dari kayu. Nah, ya, yang kedua dari kayu. Namun karena sifatnya yang pemalas, ia tidak mau menebang pohon untuk mendapatkan kayu yang kuat. Ia hanya mencari kayu lapuk untuk dijadikan rumah. Jadi kayu-kayu yang sudah berjatuhan di bawah dikumpulkan dan dibuatnya menjadi rumah. Ia pun juga tersenyum dan senang melihat rumahnya. Sementara babi bungsu atau babi yang ketiga, ia ternyata masih sibuk untuk membuat rumahnya. Karena apa? Karena yang babi ketiga ini membuat rumah dari batu bata. Wah. Dengan sangat tekun ia menyatukan batu bata tersebut dan menyatukannya dengan semen supaya kuat, ya, jadi lama. Bukan seperti yang babi pertama dan kedua. Yang pertama tadi dibuat dari apa rumahnya? Jerami. Yang kedua dari kayu, ya. Kedua kakaknya datang melihat rumah yang belum jadi tersebut, ya, milik yang babi ketiga. Mereka pun menertawakan babi yang bungsu. Namun babi bungsu tidak menghiraukan kedua kakaknya. Ia tetap melanjutkan pekerjaannya. Di balik semak-semak, nah, ternyata ada seekor apa? Serigala, ya, serigala yang memperhatikan ketiga babi tersebut yang sudah siap-siap untuk mau memangsa babi-babi itu. Ya, supaya enak nanti serigalanya bisa membuat babi panggang ya atau babi guling gitu ya. Ia pun mendatangi rumah babi yang pertama, yang sulung, ya. Serigala terus memanggil sang babi sulung supaya mau keluar. Kalau sudah keluar langsung ditangkapnya. Tetapi babi sulung atau babi yang pertama tetap bertahan di dalam rumah dengan ketakutan. Tiba-tiba serigala meniup rumah yang terbuat dari jerami kering tersebut hingga hancur dan tak bersisa. Wah, rumahnya hancur karena terbuat dari jerami. Jadi mudah sekali ya diterbangkan oleh angin. Nah, babi yang sulung atau babi yang pertama pun segera berlari ke rumah babi yang kedua. Serigala pun kembali mengejar. Jadi kejar-kejaran ya. Babi sulung sampai di dalam rumah adiknya, yaitu babi yang kedua. Mereka segera berpelukan karena ketakutan. Aduh, bagaimana ini? Serigalanya ada di luar. Serigala kembali memujuk mereka untuk keluar rumah. Wah, nanti kalau berhasil ini dapat 2 babi ya, yang satu babi panggang, yang satu babi kecap mungkin ya.
Namun kedua babi tersebut tidak menjawab. Ia pun kembali meniup rumah babi kedua yang terbuat dari kayu lapuk, ya, karena kayunya sudah lapuk, jadi gampang untuk ditiup. Jadi rumahnya berterbangan dan hancur juga. Nah, kedua babi tersebut langsung lari ke rumah babi yang bungsu. Di sana mereka merasa aman, anak-anak, ya. Karena kesal, serigala meniup rumah babi bungsu dengan sekuat tenaga. Namun serigala tidak dapat merobohkan rumah babi bungsu karena apa? Terbuat dari batu bata yang diperkuat dengan semen sehingga rumahnya kokoh dan kuat. Akhirnya serigala tersebut kehabisan tenaga, ya, sudah lapar, belum makan, kehabisan tenaga pula. Jadi serigalanya menyerah. Ia pun kembali ke dalam hutan dengan tubuh yang sangat lemas karena kehabisan tenaga. Ketiga babi tersebut sangat senang karena terbebas dari serigala yang menakutkan. Kedua babi pun merasa menyesal karena sudah merasa bangga dengan rumah yang mereka buat dan menertawakan adiknya yang membuat rumah dengan kokoh. Mereka pun berjanji akan membuat rumah yang sangat kuat dan kokoh seperti rumah adiknya, yaitu si babi yang bungsu. Nah, selesai ceritanya. Nanti kita sambung lagi, ya. Masih disambung. Ya, part 2 ya. Ya. Pesan dari cerita ini yaitu kita diajarkan untuk bijaksana. Babi yang pertama itu tadi tidak kurang bijaksana karena apa? Hanya ingin cepat-cepat, tidak memikirkan yang lain. Babi yang kedua kenapa juga? Sama, tidak bijaksana karena tidak mau repot. Susah nebang pohon di atas, mendingan ngambil kayu yang di bawah. Akhirnya karena ada bencana, karena ada masalah, rumahnya hancur. Berbeda dengan yang babi ketiga yang lebih bijaksana, karena apa? Dengan sabar, dengan tekun, ia membuat rumah yang kokoh. Nah, salah satu pesannya dari cerita ini, kalian sebagai anak-anak Tuhan juga harus saling membantu, menolong temannya yang sedang berkesusahan. Tetapi jangan menolong waktu ujian atau ulangan, ya, itu salah, ya, karena itu harus dikerjakan sendiri. Kalau temannya sedih, ya dibantu untuk menghibur, kemudian belajar bersama, bermain bersama. Nah, dan banyak hal yang masih bisa dilakukan. Lebih suka banyak teman atau banyak musuh? Banyak teman, ya, itu kelas 1 itu, ya, temannya banyak, ya. Jadi nggak boleh banyak musuh, banyak teman. Tuhan mengingatkan kepada kita untuk siap sedia selalu karena kedatangan kerajaan Allah tidak bisa kita duga. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan dengan baik supaya Tuhan berkenan menyelamatkan dan membantu kita di kala kita sedang kesusahan. Jadilah orang yang baik dan bijaksana. Bijaksana itu salah satu artinya adalah tidak cepat marah, tidak membuat keributan, berteman dengan semua teman tanpa pilih-pilih, tidak menindas yang lemah, berani membela yang benar dan lain-lain. Ya, banyak. Maka jadilah bijaksana mulai dari sekarang. Jangan membuat kenakalan, jangan mengganggu temannya, saling berteman satu dengan yang lain. Ya, semoga kita bisa melaksanakannya, bisa mewujudkannya dengan menjadi anak-anak yang baik dan bijaksana. Marilah